Tandingan semifinal zona ASEAN Piala AFC melawan MacArthur FC ini, Sadil, ya, harus kamu jadikan ajang pembuktian bahwa kamu memang masih layak membela tim nasional Indonesia. Kalau kamu nanti tampil bagus ini melawan MacArthur ini dan bisa membawa Sabah FC menjuarai Piala AFC, saya yakin Sintayong pasti akan memanggil Sadil Ramdhani lagi untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nanti melawan Vietnam bulan depan, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan, kita bicarakan, kita bacotin, kita cakap, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Singapura, Kamboja, Timor Leste, mana lagi? Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, bukan provokasi, tidak ada niatan untuk kebencian, berdasarkan fakta dan bukan klaim, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara, kita akan membahas, bercakap tentang Sabah FC yang akan menghadapi MacArthur FC pada semifinal Piala AFC Zona ASEAN tanggal 13 Februari 2024. Nah, khususnya ini kita harus Sadil Ramdhani. Kita akan fokus pada Sadil Ramdhani karena setelah kemarin dicoret, tidak ikut ke Piala Asia oleh Sintayong, dicoret oleh Sintayong. Sekarang Sadil punya ajang, punya panggung untuk unjuk kebolehan lagi. Kalau Sadil bisa tampil bagus, tampil keren, membawa Sabah FC mengalahkan MacArthur FC, kemudian tampil di final zona ASEAN, kemudian bisa melaju jauh dan bahkan juara Piala AFC, saya yakin panggilan ke tim nasional Indonesia akan kembali didapatkan Sadil Ramdhani di masa depan. Nah, jadi ini adalah saatnya, Sadil, pembuktian kualitasmu sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia yang berkompetisi di Malaysia dan bisa tampil keren di level Asia, Sadil. Harus kamu lakukan. Nah, ini akan seperti apa, saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara, tanpa terasa Piala AFC ini akan dimulai lagi setelah libur mungkin sekitar 2 bulan, saudara-saudara. Desember, Januari itu libur, dan setelah Piala Asia 2023 menyelesaikan pertandingan final dengan Qatar menjadi juara lewat 3 gol penalti. Aneh bin ajaib, saudara-saudara. Nah, sekarang semifinal zona ASEAN itu akan segera dilaksanakan tanggal 13 Februari yang mempertemukan antara MacArthur FC melawan Sabah FC dari Malaysia. MacArthur FC itu dari Australia dan dia akan bermain home. Kalau nggak salah itu pertandingannya hanya sekali, saudara-saudara. Bermain sekali di Australia, di Sydney, Kak. Kalau nggak salah dia markasnya di Sydney. Itu MacArthur FC. Nah, MacArthur FC ini, saudara-saudara, MacArthur FC ini adalah tim yang untuk saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen sementara A-League. A-League itu apa? Liga Australia. Dia sekarang untuk sementara ini menempati peringkat ketiga di A-League di bawah Wellington Phoenix dan Central Coast Mariners. Nah, Wellington Phoenix ini adalah klub dari Selandia Baru, New Zealand, tapi dia ikut di Liga Australia. Nah, nanti dia kalau Liga Champion Asia dia nggak akan ikut. Jadi liga pokoknya kompetisi Asia dia nggak, tetapi klasemennya sementara itu. Di posisi pertama ada Wellington Phoenix, kemudian ada Central Coast Mariners, dan ada MacArthur FC di posisi ketiga, kemudian di bawahnya ada Melbourne Victory dan Western Melbourne Wanderers. Nah, pada pertandingan terakhir, saudara-saudara,
MacArthur FC ini kalah 0-1 dari Melbourne Victory tanggal 10 Februari. Pertandingan terakhir sebelum tampil di semifinal menghadapi Sabah FC. Itu dia kalah dari Melbourne Victory, saudara-saudara. MacArthur FC ini, saudara-saudara, tampil di semifinal zona ASEAN menghadapi Sabah ini setelah menjadi juara di grup F. Menjadi juara di grup F, mereka dari 6 pertandingan yang dijalani, mereka menang 5 kali dan kalah 1 kali. Kalah 1 kali itu kalau nggak salah dari Phnom Penh Crown. Kalah 0-3 waktu di Kamboja tanggal 26 Oktober 2023. Selebihnya mereka menjalani 5 kemenangan untuk menjadi juara di grup ini tadi. Sementara siapa itu tadi? Sabah FC. Sabah FC itu adalah juara di grup H. Di grup H setelah mereka menjalani 6 pertandingan dengan 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Mereka punya 12 poin, saudara-saudara. Sabah ini di grup H itu dia mengalahkan Hougang United dari Singapura, kemudian mengalahkan PSM Makassar 5-0, kemudian kalah 2-3 dari Haiphong, kemudian mengalahkan Haiphong lagi 4-1 waktu home, kemudian menang 4-1 dari Hougang United dan kalah 1-3 dari PSM Makassar di pertandingan terakhir yang sudah tidak menentukan lagi. Jadi mereka berdasarkan drawing yang sudah dilakukan, Sabah ini akan menghadapi MacArthur FC di semifinal AFC zona ASEAN. Sementara Sabah ini datang ke pertandingan menghadapi MacArthur FC ini setelah libur. Setelah jeda kompetisi 2023, kemudian sekarang peralihan menjadi kompetisi 2024-2025 yang akan digelar nanti mulai bulan Mei, tanggal 3 Mei. Nah, jadi Sabah ini, saudara-saudara, ini sudah cukup lama sekali tidak bermain. Sudah lama sekali tidak bertanding, berbeda dengan MacArthur FC yang baru saja bertanding terakhir itu tanggal 10 Februari. Sementara Sabah ini sudah lama sekali tidak bertanding. Lama sekali tidak bertanding, saudara-saudara. Ini menjadi masalah besar, saudara-saudara. Ini menjadi masalah besar. Walaupun sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa walaupun materi pemainnya, komposisi pemainnya, squad, timnya itu relatif tidak berbeda jauh. Ong Kim Sue tetap menjadi pelatih, Park Tae-soo atau siapa itu tetap menjadi kapten tim, pemain dari Korea. Kemudian beberapa, Khairul Fahmi tetap jadi kiper, Sadil Ramdhani juga masih ada di situ, penyerangnya juga masih sama, Darren Lock juga masih ada di situ. Jadi secara materi itu memang tidak ada perubahan signifikan, tidak ada banyak berubah. Itu bagus, saudara-saudara, bagus. Berarti itu ada kesinambungan, keberlanjutan. Dia ingin melanjutkan sesuatu yang sudah bagus, tidak perlu dirombak lagi dari nol, apalagi waktunya sangat sedikit. Waktunya sangat mepet lah, sangat sempit. Tetapi yang menjadi masalah bagi Sabah ini adalah karena dia lama tidak bertanding itu. Jadi touch dia, istilahnya itu smell dia, baunya dia, bau aroma kompetisinya itu sudah lama menghilang. Dan ini tidak mudah, saudara-saudara. Ini tidak mudah. Apalagi mereka hanya berlatih dan baru mengumpulkan pemain itu mungkin sekitar 2-3 minggu ya, saudara-saudara. Karena pemain-pemain dari tim nasional Malaysia juga tampil di Piala Asia. Sadil Ramdhani juga walaupun dia tidak tampil di Piala Asia, dia juga baru bergabung belum lama lah, mungkin 1-2 minggu terakhir lah. Itu kan tetap saja membutuhkan waktu. Kembali chemistry-nya harus dibentuk lagi, suasana kompetisinya itu harus dihidupkan lagi. Jadi istilahnya itu kalau motor itu, kalau mesin, itu kan dia harus dipanasi dulu. Nah, ini saya ragu, apakah Sabah FC ini mesinnya sudah panas atau masih dingin. Ini yang saya rasa harus menjadi perhatian serius dari tim pelatih, dari manajemen, dari semua. Itu harus diperhatikan itu karena lawan yang dihadapi ini mesinnya sudah panas. Sementara Sabah ini baru mau memulai pramusim. Karena kompetisi di Malaysia baru akan bergulir pada Mei 2024. Jadi ini yang harus menjadi perhatian serius. Pas dari itu, saudara-saudara, sebenarnya secara teori di atas kertas ya, teori hitam di atas putih,
ramalan. Prediksi ini sebenarnya kekuatan Sabah FC maupun MacArthur FC ini tidak berbeda jauh, saudara-saudara. Tidak berbeda jauh. Ya, maksudnya itu levelnya itu ya, gapnya itu ya tidak terlalu tidak terlalu jomplang, tidak terlalu berbeda sangat jauh. Misalnya kalau klub dari Malaysia melawan klub dari Jepang atau klub dari Korea atau melawan klub dari Arab Saudi, ya kualitas MacArthur FC ini ya kira-kira mungkin setara dengan klub-klub dari Thailand. Setara klub-klub dari Thailand, mungkin sedikit di bawah klub-klub dari Cina, atau bisa juga setara dengan klub-klub dari Cina. Itu saja. Jadi secara kualitas memang tidak berbeda jauh. Memang mereka punya beberapa pemain yang cukup bagus, yang sangat diandalkan. Misalnya seperti si Jet Drew. Itu adalah forward dari Australia. Kemudian si Ali Aulak apa siapa. Kemudian ada lagi si Lacan Rose. Kemudian ada lagi Matthew Miller. Kemudian ada lagi Valéry Germain. Valéry Germain itu pemain dari Prancis. Itu juga pemain yang berbahaya. Kemudian ada Ulises Davia dari Meksiko. Ada lagi kipernya itu Philip Courtois dari Polandia. Itu adalah Tomislav Uskov, pemain dari Australia. Itu beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus dan harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Sabah FC. Dan terbukti juga waktu sepanjang fase grup, saudara-saudara, MacArthur FC ini mencetak 23 gol dan hanya kemasukan 5 gol. Jadi mereka punya surplus, selisih golnya itu 18. 18. Walaupun mereka sempat kalah dari Phnom Penh Crown. Di waktu main di Phnom Penh. Tetapi ketika main di kandangnya MacArthur FC di Australia, Phnom Penh Crown ini kalah 0-5. Demikian, saudara-saudara, Sabah ini peluangnya besar, saudara-saudara. Peluangnya besar. Saya yakin Sabah bisa mengatasi MacArthur FC. Kenapa? Bayangin, Phnom Penh Crown saja bisa mengalahkan MacArthur FC. Tim dari Kamboja, saudara-saudara, itu bisa mengalahkan tim dari Australia. Apalagi tim dari Malaysia. Dan Sabah ini juga secara tim dia sudah terbentuk cukup lama. Sudah 2-3 tahun bermain bersama. Dan performa di Liga Super Malaysia musim lalu maupun musim sebelumnya itu juga konsisten. Juga sangat konsisten dan ini sangat bagus. Dan hanya kalau nanti Sabah FC bisa bisa juara Piala AFC, maka musim 2024-2025 dia akan tampil di Liga Champion Asia Elite, kalau nggak salah playoff di Liga Champion Asia Elite. Kalau menang dia akan masuk fase grup, tapi kalau kalah dia akan tampil di Liga Champion Asia 2. Jadi satu-satunya kesempatan bagi Sabah FC untuk kembali bermain di Asia ya hanya dengan menjuarai Piala AFC. Karena jatah Piala AFC sudah dihapus, saudara-saudara. Liga Champion 2 itu sudah menjadi milik Selangor FC, dan di Liga Champion Asia Elite menjadi milik Johor Darul Taksim. Jadi nanti kalau Sabah berhasil juara, berarti Malaysia akan mengirimkan 3 tim ke kompetisi Asia. Dan ini akan jauh membanggakan, akan sangat membanggakan, sangat bagus. Dan saya yakin pasti para pemain Sabah FC akan berusaha sekuat tenaga, akan berjuang mati-matian untuk memenangkan pertandingan melawan MacArthur FC. Anggap aja ini pertandingan final, karena memang jalannya masih sangat panjang. Mengalahkan MacArthur FC ini hanya satu langkah, nanti kemudian masih ada lagi pertandingan berikutnya. Kalau dia berhasil mengalahkan MacArthur FC, masih ada final zona ASEAN melawan pemenang antara Central Coast Mariner dan Phnom Penh Crown. Nanti kalau dia masih menang lagi, akan ada semifinal interzone melawan dari zona lain. Kemudian nanti final interzone. Kalau sudah itu lolos, baru final Piala AFC. Dan saya rasa optimistis lah. Saya yakin Sabah punya peluang untuk bisa mengalahkan MacArthur FC, saudara-saudara. Menurut saya juga penting, saudara-saudara, pertandingan semifinal ini, zona ASEAN ini harus menjadi ajang pembuktian Sadil Ramdhani untuk kembali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain terbaik Indonesia
salah satu pemain yang terbaik yang dimiliki Indonesia yang bisa berbicara banyak di tingkat Asia. Kita kan tahu, ini sudah bukan rahasia lagi. Kemarin waktu Piala Asia, Sadir Ramdhani itu tidak masuk ke skuad utama. Dicoret di akhir-akhir pengumuman skuad final 26 nama itu dia dicoret, digantikan oleh Adam Alis. Karena alasan Sintayong adalah kebutuhan. Sadir Ramdhani ini adalah pemain yang agresif. Dia tidak bisa defensif. Itulah yang membuat Sintayong tidak membawa Sadir Ramdhani ke Piala Asia. Padahal kebutuhan Indonesia di Piala Asia itu adalah pemain yang bisa menyerang tetapi juga mampu defensif, bermain bertahan sangat bagus. Dan terbuktikan keputusan Sintayong waktu di Piala Asia itu tepat. Karena dia memainkan pemain-pemain yang bisa menyerang dan bertahan di sektor sayap dengan cukup baik. Dan itu terbukti dengan keberhasilan Indonesia lolos ke babak 16 besar. Tetapi saudara-saudara, gerbang itu tidak tertutup. Peluang itu masih ada untuk membela tim nasional. Jadi dipanggil dan tidak dipanggil, dicoret dan tidak dicoret itu biasa dalam sepak bola. Sekarang dia tidak dipanggil, nanti bulan depan bisa saja dipanggil. Apalagi kan nanti kita masih ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau nggak salah itu nanti bulan Maret itu akan menghadapi Vietnam. Vietnam main di Jakarta kalau nggak salah. Home and away kalau nggak salah. Itu mungkin saja dia dipanggil. Karena kan kualitas Vietnam kan tidak seperti Jepang atau Irak. Jadi bisa saja, apalagi main di kandang, bisa saja pemain tipe agresif seperti Sadir Ramdhani ini dibutuhkan. Tidak lagi butuh pemain yang defensif, bisa saja dipanggil. Tetapi syaratnya tentu saja dia harus tampil bagus, tampil keren, tampil cemerlang, membawa Sabah FC berjaya di Piala AFC, saudara-saudara. Karena itu penting sekali. Sadir Ramdhani bisa tampil keren dan bisa tampil bagus, bisa baguslah pokoknya menjadi motor utama serangan Sabah FC. Ini yang untung bukan hanya Sadir Ramdhani, bukan hanya tim nasional Indonesia, bukan hanya Sabah. Semua pemain itu juga akan untung. Karena begini, bagi Sabah, saudara-saudara, bagi Sabah tampil di Piala Asia, Piala AFC ini, berprestasi di Piala AFC ini adalah sejarah. Kalau saudara-saudara ingat, terakhir kali Sabah FC ini berkompetisi di level Asia itu kalau nggak salah ini ya, kalau salah tolong dikoreksi. Kalau nggak salah ini dia tahun 1995, waktu itu masih namanya Asian Cup Winners Cup. Piala Winners. Piala Winner 1995. Waktu itu Sabah FC itu terhenti di second round, di putaran kedua. Dihentikan oleh Belmar Hiratsuka. Belmar Hiratsuka itu dulu adalah klubnya Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata sebelum terbang ke Italia. Itu dulu waktu seingat saya dulu Hidetoshi Nakata main di situ melawan Sabah FC kalau nggak salah ya. Itu sebelum dia terbang ke Italia. Kemudian itu di second round. Di first roundnya mereka mengalahkan Angiang dari Vietnam. Itu waktu itu setelah 95 baru sekarang mereka kembali mencicipi turnamen di Asia. Dan saya rasa itu tidak akan disia-siakan. Pasti Sabah FC akan bertarung sekuat tenaga, akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan melawan MacArthur FC. Sebab saudara-saudara, seperti yang saya bilang tadi, ini hanya satu kalau Sabah FC bisa memenangkan Piala AFC musim ini, musim depan dia akan kembali tampil di Asia. Tetapi kalau kalah ya sudah, musim depan, musim 2024-2025 dia hanya akan tampil di Liga Super Malaysia. Karena kuota untuk tim dari Malaysia itu sudah ditempati oleh Selangor FC di Liga Champion Asia 2 dan Johor Darul Taksim di Liga Champion Asia Elite. Jadi saya rasa saya berani bertaruh. Sabah pasti akan bertarung sekuat tenaga, berjuang mati-matian untuk bisa memenangkan Piala AFC ini, saudara-saudara, untuk bisa mengalahkan MacArthur FC. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dari Januari sampai Desember. Semua sudah kita bahas tentang performa, tentang Piala AFC, tentang semifinal Piala AFC zona ASEAN yang akan mempertemukan Sabah FC dengan MacArthur FC tanggal 13 Februari di Sydney. Mainnya di Sydney, saudara-saudara, di Australia. Jadi MacArthur FC akan bertindak sebagai host, akan menjadi tuan rumah.
Sementara di pertandingan semifinal lain juga, Central Coast Mariners juga akan menjadi tuan rumah untuk Phnom Penh Crown. Aneh juga ya saudara-saudara ya. Masa dua pertandingan home-nya semuanya berlangsung di Australia. Tapi ya itulah AFC itu memang kadang aneh. Tetapi ya sudah, ini menjadi ajang, menjadi panggung, menjadi pertandingan yang menurut saya harus menjadi pembuktian kualitas Sadir Ramdhani, saudara-saudara. Sadir Ramdhani harus tampil bagus. Kalau dia ingin kembali ke tim nasional Indonesia, dia harus bisa membawa Sabah berjaya. Dia harus bisa membawa Sabah mengalahkan MacArthur FC, kemudian nanti tampil di final zona ASEAN, kemudian semifinal interzone, final interzone, baru final Piala AFC dan juara. Kalau itu dia bisa lakukan dengan sangat baik, dengan sempurna, dengan keren, itu saya berani bertaruh bahwa panggilan ke tim nasional Indonesia itu akan kembali didapatkan Sadir Ramdhani setelah pada Piala Asia yang lalu dirinya tidak masuk skuad oleh Sintayong karena pertimbangan taktik dan strategi yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan Sintayong. Tetapi kan kita nggak tahu, sepak bola itu terus berkembang. Nanti ke depan kita menghadapi tim nasional Indonesia, menghadapi lawan yang berbeda lagi. Ada kemungkinan Sadir Ramdhani akan dipanggil lagi. Nanti bulan Maret ada FIFA Matchday, ada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Itu bisa saja Sadir Ramdhani kembali dipanggil. Tetapi syarat utamanya dia harus bisa membawa Sabah berjaya di Piala AFC. Kalau tidak ya percuma saudara-saudara. Percuma, sia-sia saja, sama dengan pemain lain. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!